Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam meditasi ada sebutan bahwa kita mengendalikan pikiran. Namun, di saat yang sama, kita juga berusaha untuk menyadari saat ini apa adanya. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar istilah bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita saat bermeditasi. Tetapi, di saat yang sama, memang kita juga diajak dan diajarkan untuk bagaimana kita melihat apa adanya setiap objek tanpa menghakimi. Pernyataan tersebut memang kadang-kadang membuat kebingungan bagi para meditator. Apa yang membedakan dalam meditasi ini? Sebenarnya di dalam kita bermeditasi, istilahnya adalah mengembangkan batin atau citta bawana. Kita harus melihat kondisi situasi yang berbeda. Ada kalanya pada saat kita berhadapan dengan situasi tertentu, kita harus memiliki pengendalian batin, pengendalian diri. Tetapi, ada kalanya dalam situasi dan kondisi tertentu, kita hanya sekedar menyadari, sekedar melihat objek tanpa harus menghakimi. Sebagai contoh, pada saat kita bermeditasi, kemudian pikiran kita mengembara, pada saat pikiran itu mengembara, kita tidak bisa kemudian sekedar menyadari pikiran mengembara. Tetapi, bagaimana kita harus mengendalikan pikiran agar pikiran tidak mengembara? Jadi, harus membawa pikiran kembali kepada objek. Itulah pengendalian diri. Namun ketika batin sudah menjadi tenang dan seimbang, di situ yang kita butuhkan cuma satu, yaitu sekedar menyadari dan melihat apa adanya tanpa harus menghakimi. Tetapi jika batin sedang mengembara, kita perlu kendalikan dan bawa kembali kepada objek, bukan terbuai oleh lamunan. Lalu, jika kita merasa ngantuk, kita harus memiliki semangat. Memiliki semangat itu berarti memiliki pengendalian diri supaya tidak terbawa oleh lamunan dan menjadi ngantuk. Jadi seperti kalau Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan, seperti halnya seseorang yang ingin membuat senjata, entah itu pedang, pisau, atau gunting yang terbuat dari besi mentah. Agar besi tersebut menjadi fleksibel dan kuat, tidak mudah patah, maka besi tersebut harus dibakar. Setelah dibakar, kemudian dipukul, setelah itu dimasukkan ke dalam air. Terkadang hanya didiamkan saja, kemudian dibakar lagi, dipukul lagi, kemudian dimasukkan ke air lagi, lalu didiamkan lagi. Seperti itulah sampai besi tersebut yang tadinya mentah menjadi fleksibel tetapi kuat. Demikian juga seperti dalam diri kita pada saat mengembangkan batin. Pada saat batin dikuasai oleh rasa ngantuk, pada waktu itu kita membutuhkan semangat seperti besi yang kemudian dibakar, dipukul sehingga dibutuhkan semangat. Di sini ada pengendalian agar kita tidak membiarkan batin itu terbawa oleh rasa ngantuk. Tetapi, jika besi terlalu panas, harus dimasukkan ke dalam air. Demikian pula pada saat batin kita terlalu aktif, pikiran mengembara ke sana dan kemari, terlalu berkobar, tidak mau diam, tidak rileks, itu harus ditenangkan. Pada saat batin sudah tenang, sudah seimbang, objek kelihatan dengan jelas, tidak mengembara, tidak terbawa rasa ngantuk, tenang dan seimbang. Tugas kita hanya satu, sekedar menyadari seperti besi yang kemudian sekedar didiamkan saja. Tapi nanti, kalau terlalu dingin, dipanaskan lagi. Kalau terlalu panas, diberi air lagi. Dan terus demikian. Tetapi, ketika batin sudah tenang, kita hanya sekedar menyadarinya. Maka di sini, antara mengendalikan dan menyadari itu tergantung pada situasinya. Situasi kondisi yang berbeda-beda, apakah kita harus mengendalikan dalam kondisi tertentu
atau kita hanya sekedar menyadari tergantung situasinya. Dan itu dalam meditasi seharusnya demikian. Lalu ada keterkaitan antara mengendalikan pikiran dan menyadari saat ini apa adanya. Tetapi keduanya bukanlah hal yang sama. Mengendalikan pikiran berarti berusaha mengarahkan pikiran agar fokus pada objek meditasi. Sementara menyadari saat ini apa adanya berarti berusaha menerima pikiran dan perasaan tanpa menghakiminya. Jadi, sebenarnya pada saat seseorang mengendalikan, pada saat seseorang melihat sebagaimana apa adanya tanpa menghakimi, itu disebabkan karena kebijaksanaan. Sampajanya dan panya itu dua hal yang sama, tidak berbeda. Itu adalah kebijaksanaan. Artinya, orang itu tahu mana yang terbaik dan harus dilakukan dalam situasi yang berbeda. Misalnya, pada saat ngantuk, kita harus punya perhatian, maka dia tahu bahwa sedang muncul rasa ngantuk. Dan ketika tahu, maka dia tahu apa yang mesti dilakukan, yaitu memunculkan semangat. Mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat itu, melakukan yang terbaik supaya batin menjadi seimbang, menjadi tenang, tidak terbawa oleh ngantuk, itulah sampajanya, atau itulah panya. Misalnya, pada saat batin terlalu berkobar, terlalu bersemangat, terlalu terburu-buru, kemudian ada pengetahuan, oh ini tidak membawa pada konsentrasi, tidak membawa kepada ketenangan. Pada waktu itu, seorang meditator kemudian rileks, menenangkan batin, merilekskan tubuh, menenangkan batin dan tubuh sehingga menjadi tenang. Batin tidak terbawa oleh rasa terburu-buru dan ketegangan yang disebabkan oleh sampajanya, pengetahuan atau kebijaksanaan. Jadi, memang benar di sini harus ada sampajanya atau panya. Berkaitan dengan kebahagiaan, seringkali muncul pertanyaan seperti, "Oh, saya merasakan bahagia saat bermeditasi." Apakah setiap kejadian yang muncul dalam meditasi, khususnya kebahagiaan, selalu disebut piti? Sebenarnya tidak semua kebahagiaan disebut sebagai piti. Bisa disebut sebagai kegiuran tergantung pada kebahagiaan yang muncul disebabkan karena apa. Karena Sang Buddha melihat bahwa kebahagiaan ada dua. Yang pertama adalah perasaan bahagia yang masih berkaitan dengan duniawi. Yang kedua, perasaan bahagia yang tidak berkaitan dengan duniawi, yang muncul karena kebijaksanaan. Misalnya begini, pada saat kita melihat objek, kemudian kita merasakan bahagia, hanya sekedar bahagia. Piti atau kegiuran dalam meditasi bukanlah lagi hal duniawi, tetapi kemudian perasaan kebahagiaan dan kebijaksanaan muncul. Namun, hal ini juga tidak kekal dan jika dilekatkan dapat membawa kepada duka, dapat membawa kepada penderitaan. Ketika merenungkan demikian, memunculkan kebahagiaan yang baru, kebahagiaan baru itulah yang muncul dari kebijaksanaan. Dalam meditasi itu disebut kebahagiaan yang muncul bukan karena keduniawian, tetapi karena kebijaksanaan. Dan itu bisa dikatakan sebagai piti atau kegiuran di dalam bermeditasi. Jadi tergantung pada sebabnya. Kalau sebabnya hanya objek yang sifatnya duniawi, itu bukan piti dalam meditasi. Tapi kalau sebabnya adalah kebijaksanaan, maka itu bisa dikatakan sebagai piti, bisa dikatakan sebagai kebahagiaan yang muncul karena kebijaksanaan. Jadi tergantung pada penyebabnya dan itulah penjelasan yang sebenarnya. Setelah itu muncul gambaran batin. Setiap gambaran batin yang muncul dalam meditasi disebut nimitta. Nimitta bisa berupa apa saja, seperti melihat pelangi, merasakan kebahagiaan, atau bahkan sekedar merasakan ketenangan. Nimitta bukanlah tujuan dari meditasi, melainkan hanya tanda bahwa meditasi berjalan dengan baik.
Jadi pertama harus kita lihat, nimitta itu sebenarnya adalah gambaran batin. Apapun yang disebut gambaran batin itu disebut nimitta. Pada saat kita duduk meditasi, dalam gambaran kita ada tubuh yang sedang duduk. Itu juga nimitta. Pada saat kita menggunakan objek nafas dan ada bentuk gambar tentang nafas, gambar tentang hidung, itu juga nimitta. Itu gambaran batin juga. Tetapi, apakah gambaran batin ini atau nimitta ini muncul dari batin yang berkembang atau tidak? Seperti gambar pelangi, seperti gambaran batin saat kita merenungkan hutan, itu juga nimitta. Namun, apakah itu muncul dari meditasi atau bukan? Atau muncul dari pengembangan batin atau tidak? Itulah yang membedakan. Jika gambaran batin muncul benar-benar karena 5 rintangan batin tidak ada pada waktu itu, yaitu nafsu ragawi, kebencian, rasa ngantuk, kemalasan, kegelisahan dan kekhawatiran, maka itu adalah kemajuan dalam meditasi. Itu disebut nimitta yang muncul karena batin yang berkembang. Yang terpenting lagi adalah sejauh mana 5 rintangan batin itu terkikis, lenyap atau tidak. Karena orang mengatakan nimitta atau gambaran batin, tetapi batin masih dikuasai oleh 5 rintangan batin. Itu artinya bukan pengembangan batin. Maka, yang menentukan ukurannya adalah sejauh mana kekotoran batin itu berkurang, sejauh mana rintangan batin itu berkurang. Itu yang menjadi ukuran berkembang atau tidaknya dalam meditasi Buddhis. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.